Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sebelumnya ini tugas saya berat sekali karena saya harus merosting orang yang luar biasa. Tapi kita semua tahu kalau Jakarta itu adalah pintu rezeki buat semua orang. Tadi sudah disebutkan sama Bang Yos, semua orang tipe manusia ada di Jakarta semua. Ya kan? Dari orang baik ada, orang jahat ada, yang rajin sholat ada. Semua orang baik ada, yang jahat juga ada. Jadi wajar sekali jadi gubernur Jakarta itu pusing gak? Pusing. Jakarta itu adalah miniatur dari Indonesia. Isu-isu yang terjadi di Jakarta itu pasti jadi isu nasional. Pasti jadi isu nasional. Ingat waktu itu pemilihan gubernur Jakarta, Ahok versus Anies. Tetangga saya nih Pak, tetangga saya Pak Ahok. Yang satu dukung Ahok. Yang satunya lagi dukung Anies. Berantem loh. Padahal dua-duanya warga Bogor. Ini ngapain berantem Pak? Lihat Monas aja gak pernah mereka. Berantem. Ahok Anies. Waduh, pokoknya Ahok, pokoknya Anies. Begitu buka kertas suara, nah Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil. Dan semua gubernur dari dulu musuhnya sama, banjir. Saya orang Bogor, tapi kalau Jakarta banjir saya sedih. Karena warga Bogor selalu disalahkan. Iya kan? Orang Jakarta pasti bilang, banjir-banjir yang terjadi di Jakarta sekarang itu gara-gara air kiriman dari kota Bogor. Saya sedih Pak dengernya Pak. Orang Bogor itu nggak gitu loh. Orang Bogor itu baik. Orang Bogor itu amanah. Jadi apa yang kita dapatkan pasti kita sampaikan. Amanah. Kita selalu amanah. Dan di sini telah hadir orang-orang yang menggenggam amanahnya. Ini orang yang pernah menggenggam amanahnya. Jujur saya disuruh merosting beliau berat. Saya pikir nih ya Metro TV ya nih ya. Saya pikir yang datang ke sini cuman Pak Ahok, Pak Jarot sama Pak Anies. Ternyata ada mantan kepala BIN. Gimana saya mau berani coba? Kalau kepala sekolah ayo berani saya. Masalahnya kepala BIN. Tapi apakah saya takut? Tentu saja. Punten Bang Yos, ini baru saya mau roasting nih ya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Sutioso. Gubernur Jakarta yang paling lama menjabat itu Ali Sadikin 11 tahun. Bang Yos itu nomor 2, gak kalah lamanya, 10 tahun. Gubernur yang lain mah baru dapat kursi kalau beliau udah sama bantal-bantalnya. 10 tahun loh, itu lama sekali, 10 tahun cukup lama. Dan yang paling saya ingat dari kebijakan dari Bang Yos dan yang saya rasakan sekarang, beliau adalah pencetus bis Transjakarta. Bis Transjakarta itu luar biasa bagusnya. Dibuat satu persatu bisnya, begitu bisnya jadi jalurnya nggak ada. Belum sempurna Pak waktu itu, tapi sekarang sudah disempurnakan. Alhamdulillah sekali, sekarang bis Transjakarta makin kesini fasilitasnya makin bagus, makin keren. Saya nih Pak ya, saya orang Bogor, kalau saya mau ke Blok M, dari Bogor itu sekarang, itu cuman bayar 3.500 ternyata udah sampai Blok M. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih sekali kepada Bapak Pramono Anung yang sudah meresmikan. Dan tentu saja Bang Yos yang sudah mencetuskan. Terima kasih Bang Yos. Next, selanjutnya. Kalau yang barusan tadi Bang Yos gubernur terlama, 10 tahun. Pak Ahok itu 2,5 tahun kalau nggak salah. Nah yang paling tengah nih, cuman 4 tahun. Ya elah. Ya 4 bulan. 5 bulan. Ya elah Pak. 5 bulan mah Pak. Itu belum apal Jalan Sudirman udah lengser ya. Aduh. Tapi yang saya ingat dari kebijakan seorang Jarot. Saya tidak ingat Pak. Boro-boro saya ingat wajahnya aja saya baru tahu sekarang loh. Kenapa? Karena dulu ketika Pak Ahok menjabat, spotlightnya ke Pak Ahok semua. Jadi begini Pak Jarot, saya kasih pendidikan politik nih ya. Di dalam dunia politik yang penting itu populer dulu Pak, maju dulu ke depan, baru elektabilitas menyusul.
Dulu begitu jadi wakilnya Pak Ahok lagi marah-marah, Bapak kenapa di pinggir senyum-senyum? Akhirnya nggak tahu, orang nggak kenal. Beneran ini Pak, serius Pak. Tadi pagi saya nanya ke ibu saya, Ahok kenal, Anies kenal. Saya tunjukin foto Pak Jarod, kalau ini kenal nggak nih? Oh kenal, ini temennya Ahok ya? Temennya Ahok, bahkan temennya Ahok. Nah yang paling terakhir sekarang nih, ini adalah temennya Jarod. Mantan komisaris Pertamina, orangnya cerdas, pintar, bisa mengendalikan Jakarta, tapi tidak bisa mengendalikan emosinya. Tepuk tangan buat Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, sebelumnya saya pengen cerita Pak, saya ini adalah dulunya guru honorer. Guru honorer, guru ekskul juga saya. Saya tuh paling senang ketika kepala saya lagi mumet, Bapak marah-marahin PNS. Itu saya alhamdulillah banget Pak. Beneran Pak. Mohon maaf nih ya, saya tuh sering dimarahin sama PNS. Begitu Pak Ahok marah-marah, lu orang bisa gak? Wah Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Itu bahagianya luar biasa loh itu. Seorang Ahok aneh loh. Kita ngelihat beliau marah-marah kok seneng ya? Seneng gitu. Coba deh, ingat 9 sampai 10 tahun yang lalu. Kalau kita searching di Google, kita ketik kata Ahok, enter. Yang keluar apa? Ahok marah-marah gebrak meja. Ya kan? Ahok naik pitam gebrak meja. Maksud saya kenapa harus meja Pak ya? Kenapa enggak Ahok marah-marah lempar asbak? Apa kayak gitu Pak? Iya kan? Atau Ahok marah-marah salto 3 kali. Nah itu lebih menghibur. Kenapa meja dan kenapa meja? Dari sini saya jadi tahu. Makanya kenapa waktu itu Pak Ahok cocok banget sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi pengusaha mebel. Iya kan? Pengusaha mebel. Cocok. Pak Jokowi nelfon, Hok, kamu masih suka marah-marah enggak? Ini meja aku masih banyak loh. Oh itu pasti alasannya. Dan ternyata efektif. Menurut saya itu sangat bagus Pak. Lebih baik kita mengorbankan meja dibanding mengorbankan rakyat Pak. Itu sangat bagus. Dan teman-teman terbukti sekali. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas, banjir di Jakarta yang paling cepat ditanggulangi ketika eranya Pak Ahok. Ketika eranya Pak Ahok. Gak sampai 4 jam udah surut. Setinggi-tingginya banjir itu paling 60 cm. Tadinya 1 meter. Dibentak Ahok jadi nunduk dia Pak. Lu orang ngerti gak ya? Untung lu orang air. Kalau meja udah gua gebrak. Saya juga terima kasih semuanya.